Ko, ya halo ponakanku Christian. Halo Christian, ponakanku tercantik Kamu laki-laki terganteng. kan? Kamu laki-laki kan? Iya dong, masa aku cewek? Oh, saya pikir kira cewek kamu. Pakai Aku kira seragam. kamu tante-tante tadi loh. Ya kamu bernarasi dulu lah, teratur ya. Berdasarkan sola scriptura. Tadi kau kemarin itu pembahasannya. Saya tegaskan, kamu sola scriptura hanya Alkitab ya, itu tadi dasarmu ya. Kami punya 3. Oke, jangan nanti kamu paksakan saya harus hanya di dalam Alkitab penjelasannya. Kita harus sepakat dulu. Dan saya juga minta nanti setiap ucapan yang kamu nyatakan harus punya literasi yang standing position. Nanti jangan mengabur-ngabur kemana-mana. Membahas tentang sola scriptura. Oke? Kamu utangnya kemarin kamu langsung turun kemarin, nggak mau jawab. Ya kau narasi dulu. Soalnya kalian kan lebih banyak ngomongnya daripada mendengarkan. Ya untuk apa saya harus diminta menjelaskan kalau gitu? Loh ya dong, biar kita diskusinya standing position, jangan kemana-mana gitu. Topiknya sola scriptura. Kalau aku scriptura, scriptura iya, sola scriptura no. Oke? Ayo dong, narasi dulu. Loh, apa yang saya narasikan? Terkait dengan apa tema kita? Ya apa sih? Waduh, masa nggak dengar dari tadi nggak nyimak? Tadi aku ngomong gini, kemarin kamu punya utang sama saya, Ya utang. menjelaskan tentang doktrin sola scripturamu, dan kemudian kemarin saya bertanya kepada kamu, tunjukkan ke saya di dalam sola scriptura, di dalam Alkitab ada pengajaran tentang sola scriptura, bahwasanya hanya kitab suci lah yang mampu menjelaskan iman. Hmm. Itu kan? Dan saya juga bertanya kemarin, tunjukkan ke saya, kamu punya sumber literasi penjelasan itu dari mana? Hmm. Biar standing position. Jadi biar nanti kamu tafsirnya nggak bebas gitu. Hmm. Bisa ya? Hmm. Bisa Oke. nggak? Oke, jadi kalau seperti yang kamu sampaikan, seperti yang Anda inginkan, itu tidak ada. Tetapi apa yang kami pahami terhadap sola scriptural itu, kalau kamu mau dengar, tidak memaksakan apa yang kau kehendaki, ya maka saya akan mempresentasikan. Tapi kalau kamu mengatakan seperti yang kamu inginkan itu, ya sudah, kamu nggak dapat apa-apa dari saya, karena saya juga nggak memahami seperti yang kau katakan itu. Kita harus dealkan dulu. Kamu maunya seperti yang kamu inginkan, atau kamu mau mendengarkan apa yang kami pahami tentang apa itu sola scriptura? Itu aja sebenarnya persoalannya. Saya tidak mengatakan apa yang saya inginkan, tapi saya Oke. mengatakan apa yang ditulis dalam kitab suci, karena berdasarkan teologimu, kamu menggunakan doktrin sola scriptura. Nah, Saya tidak menginginkan keinginan saya, dan saya juga tidak menginginkan keinginanmu yang secara subjektif. Saya ingin kitab suci yang membuktikan. Itu yang saya mau. makanya saya bilang toh, kalau kamu menginginkan sesuatu yang kamu inginkan itu, maka tidak Pak, ada. narasimu perbaiki. Saya mempertanyakan sesuatu kepada Anda bukan atas dasar keinginanku, tetapi berdasarkan apa yang tertulis. Ya. Silakan. Apa yang tertulis? Kamu aja loh memahami sola scriptural yang kami pahami itu, kamu mengatakan apa yang tertulis, bukan itu. Makanya saya bilang, kamu dengarkan dulu apa yang dimaksud sola scriptural dalam iman Protestan itu. Begini, ini historisnya, muncul sebuah. Kalau begitu saya minta literasi penafsiranmu, pengajaranmu, Apa sih? doktrin ajaranmu di mana mengatakan bahwasanya kamu menjelaskan seperti Belum itu. ya, Silakan. katanya dia mau dengar. Oke, begini. Kenapa sola scriptural itu bisa ada dan itu menjadi satu poin yang sangat fundamental dalam iman Protestan? Itu adalah didasarkan pada suatu persoalan di mana di dalam gereja Katolik pada saat itu, maka Standing position, doktrinmu Aduh, mengajarkan ya itu. sudah. Oh, itu belum kamu mau mendengar, makanya saya bilang tuh, kalau Tadi saya kamu udah jelasin Pak, standing position. Kamu penjelasan Standing kamu itu position. kamu ambil literasinya dari mana? Dari kitab suci kah? Atau siapa Bapak deformatormu yang mengatakan seperti penjelasanmu itu? Jangan pakai otak sendiri, nanti saya percuma. ya sudah, nggak usah kita diskusi, ya terserah kamu kalau begitu. Loh ya dong, masa ya kita Ya diambang sudah, nggak usah kebingungan, ngapain nanti kita kamu diskusinya ada diambang kalau kebingungan gitu. gitu. Saya pakai standing Soalnya position, begini loh. sementara kamu pakai otak sendiri buat nafsirin, buat ngomong seenaknya.
Artinya kita hanya modal ludah saja gitu ngomongnya, tanpa ada data, tanpa ada bukti. Begini Q, kalau kamu merasa nanti bahwa apa yang saya katakan ini salah, maka kamu bisa mengutip yang namanya tulisan-tulisan dari Protestan untuk menyerang saya. Loh, Oke, apa sekarang, saya kan oke, Protestan. sekarang, gini bro, Ya, apa sih? setuju nggak? Sesuatu pernyataan harus mempunyai dasar, setuju nggak? Ya sudah, itu dasar kami adalah ada buku-buku yang saya pakai untuk itu. Oke, silakan tunjukkan Pak. Ya apa sih? Ini salah satu ini. Ini nanti kamu pakai ini. Ini tunjukkan saya tunjukkan ya. Saya sebenarnya apa sih orang ini? Sebenarnya kamu itu gimana sih? Kamu bisa berdiskusi nggak itu? Oke. Ini nanti saya pakai. Ini juga sola Gracia. Ini buku-buku ini saya ambil dulu ya. Saya nggak mau nanti kalau kamu nggak tunjukkan buku-buku. Ya apa sih? Ini buku-buku saya yang saya pakai ya. Silakan nanti tunjukkan buku-bukumu juga untuk menyatakan imanmu. Bentar, silakan. Oke, ini dulu yang bisa saya ini nanti kamu tunjukkan kepada saya nanti bukumu, nanti saya akan tunjukkan kepada kamu ininya. Nah, sekarang tunjukkan punyamu. Buku apa yang kamu gunakan terkait dengan itu ajaranmu terhadap otoritas daripada kitab suci. Silakan. Saya sudah tunjukkan punyaku. Tenang aja Pak, ada buku kok di sini, tenang aja. Iya, tunjukkan. Tenang aja Pak, ada buku kok di sini. Iya, tunjukkan buku apa itu judulnya itu. Ya lanjutlah, kita diskusi, yang penting kita pakai buku. Silakan, kita harus standing position dulu. Iya, buka kamera. Silakan, jelaskan dulu soal skripturamu, buku apa yang kamu bawa. Nanti saya bantah pakai kitab suci. Itu buku kan? Silakan. Sudah? Bisa kamu buka kameramu supaya kita saling ini. Aduh, di sini kita mau nampilin wajah apa mau nampilin data sih? Oke. Ya nggak usah, nggak apa-apa. Kalau kamu punya ininya. Oke. Begini. Nanti apa yang kami maksudkan terhadap teologi kami terkait dengan sola scriptural itu adalah prinsip dalam iman kekristenan Protestan, di mana dasar imannya ketika dia berbicara tentang teologi maka harus berdasarkan teks-teks Alkitab. Dan ini tidak meniadakan yang namanya sumber-sumber yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk mengukuhkan suatu teologi itu. Nah, kenapa ada yang namanya nanti sola scriptural? Karena di dalam gereja Katolik pada saat itu, yang dimana nanti direformasi oleh Martin Luther, berbicara tentang dogma gereja itu didasarkan pada otoritas manusia. Oke ya, yaitu adalah otoritas paus secara khusus pada saat itu. Oleh sebab itu, karena dinilai bahwa adanya banyak ajaran-ajaran yang dari keotoritasan suatu lembaga ini, maka itu banyak penyimpangan. Dan Martin Luther membuat suatu pembelajaran yang sungguh-sungguh untuk melandaskan teologinya itu hanya berdasarkan data-data Alkitab. Itu nanti muncul yang namanya sola scriptural. Nah, terkait nanti apa yang dia kritik itu kan sudah jelas, kita sudah tahu bahwa ada 95 dalil yang ditempel di pada saat itu. Meskipun hal itu ada yang tidak diterima dan ada yang diterima. Saya tidak akan ambil pusing dengan itu, tetapi yang saya bahas itu adalah itulah yang dimaksudkan sola scriptural itu adalah suatu prinsip dalam membangun suatu teologi. Artinya, membangun teologi harus didasarkan pada teks Alkitab, tetapi tidak meniadakan sumber-sumber di luar daripada Alkitab itu untuk mengukuhkan suatu pendapat supaya orang paham apa yang dimaksudkan dengan kitab suci itu, termasuk tradisi. Jadi kebanyakan orang kan memahami sola scriptural itu meniadakan tradisi, meniadakan sejarah, meniadakan hal-hal yang sola scriptural itu. Nah, itu sedikit saya memberikan pendahuluan terhadap sola scriptural. Silakan. Oke. Walaupun tadi saudara mengatakan begini begitu,
silakan. Bro, udah ya, giliran saya. Silakan. Pertama-tama, kita harus mengetahui bahwasanya ajaran itu harus harus berjalan seiringan dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Betul ya? Setuju ya Bang Christian ya? Sebelum saya tunjukkan data, saya ingin Anda juga jawab dulu. Apakah Anda setuju bahwasanya ajaran itu dapat menyelamatkan kita maupun orang-orang yang mendengarkan kita? Kita harus standing position dulu. Ini tentang ajaran. Karena Tidak kamu setuju. menggunakan diksi sola scriptura, maka Tidak saya setuju. juga akan menggunakan scriptura. Skriptura tidak setuju. Saya tidak setuju. Tidak setuju. Berarti Anda tidak setuju bahwasanya ajaran itu menyelamatkan, betul? Iya, tidak setuju ajaran menyelamatkan. Oke, saya akan membuktikan. Di dalam 1 Timotius 4, ingat ya teman-teman ya, dia mengatakan bahwa ajaran tidak menyelamatkan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Gini dong, kalau 1 Timotius 3 itu bukan 1 Timotius 4, 1 Timotius 3 kalau nggak salah. Ayat jangan 16. ajarin saya ini data depan mata, jadi percuma kamu juga mengoceh, oke? Gini, kalau ngomong itu begini, standing position kita harus bahas ajaran dulu. Tadi Anda Silakan mengatakan, dulu, ini mau dasar kamu itu apa dulu lah. Nanti diam kita dulu bahas Pak, ininya. Pak, Ya apa sih? giliran saya. Kamu ngomong tadi pakai ludah, saya ngomong pakai data. Tadi kamu mengatakan ajaran tidak menyelamatkan, betul? Setuju nggak? Saya ulangi. Setuju nggak? Orang Papua, Mbak. Halo Pak Profesor, Pak Doktor. Gimana sih? Silakan Om. Saya sudah salah jawab tadi. Oke, tadi kamu mengatakan ajaran tidak menyelamatkan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 16, apa kata Rasul Paulus? Wah, Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu. Tadi katamu nggak menyelamatkan. Dan Benar. bukan hanya dirimu, tetapi semua orang yang mendengarkan engkau. Nah, sekarang tunjukkan ke saya ayat yang mengatakan ajaran tidak menyelamatkan. Saya sudah selesai menjelaskan. Silakan. Menyelamatkan yang kamu maksudkan menyelamatkan di dalam kehidupan kekal atau gimana ini? panas. Kita tidak membahas kehidupan kekal. Saya hanya menanyakan. Tadi saya sudah menjelaskan dan saya sudah klarifikasi. Tadi kamu sudah klarifikasi bahwasanya ajaran tidak menyelamatkan. Dan saya sudah Ini, membuktikan di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 bahwasanya Rasul Paulus pernah berpesan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Nah, sekarang tadi kamu bilang ajaran tidak menyelamatkan, maka saya buktikan dasar dalam Alkitab, dalam Biblis ada ajaran yang tidak ajaran itu tidak menyelamatkan. Silakan tunjukkan ke saya berdasarkan Biblis secara sola scripturamu. Silakan Pak. Kita bahas Terkait satu-satu, dengan- jangan melebar kemana-mana, jangan ke Vatikan, Roma, kemana. Enggak, saya nggak mau kayak gitu. Iya. Oke, jadi apa yang kamu bawa, apa yang kamu sampaikan, itu terkait dengan keselamatan menurut apa yang Anda ketahui. Tetapi kalau yang saya pahami, yang saya sampaikan bahwa kalau itu yang dikatakan tadi keselamatan dalam kehidupan kekal, maka itu tidak menyelamatkan. Menjaga pengajaran itu tidak menyelamatkan. Ini dalam konteks Nah, kehidupan saya kekal. tidak butuh otakmu menafsirkan segala sesuatu apa yang ada di pikiranmu. Saya membutuhkan kitab suci yang menjelaskan, yang mengungkapkan kebenaran. Jangan, saya nggak mau ludah-ludah kamu di sini, nggak mau saya. Ya apa sih? Kamu itu mau jawaban atau mau ini sih sebenarnya? Saya butuh jawaban berdasarkan data. Ya, sudah Silakan. saya jawab itu. Ayat yang Mana yang dasarnya? Dasar Biblisnya mana? Kita harus Biblis dulu. ayat yang Sebelum kamu kita masuk ke tidak dalam ada. buku, kita Ayat masuk yang Biblis kamu dulu. tidak ada. Karena Ayat dasar yang itu adalah tidak ada. Biblis. Segala sesuatu itu berasal dari Biblis. Apalagi kamu sola scriptura yang mengatakan hanya kitab suci yang mampu menjelaskan imanmu, maka saya tuntut kamu jelaskan ke saya ajaran mana yang mampu yang tidak menyelamatkan. Ajaran apa? Apakah ajaran itu tidak menyelamatkan? Tunjukkan ke saya di dalam kitab suci. Apa yang diselamatkan di situ? Coba baca. Yang diselamatkan di situ apa? Pak, jangan mengaburkan Itu konteks berkaitan- diskusi. Jangan mengaburkan diskusi. Tunjukkan ke saya. Loh, saya baca ya. Saya orangnya komitmen. baca. Saya orangnya komitmen Oke, dan saya baca konsisten. ya. Oke, saya baca. Mulai dari ayat yang ke-11. Supaya kita tahu ininya. Apa yang dimaksudkan di sana. Ini nanti Pak, berbicara tentang tadi kamu pengajaran mengatakan ajaran tidak menyelamatkan. sesat. Memang ajaran itu tidak menyelamatkan. Yo, siapa Dan yang- saya sudah buktikan di 1 Timotius 4 ayat 16 bahwa ajaran dapat menyelamatkan diri sendiri dan orang lain yang mendengarkan kita. Makanya kalau kamu itu Sekarang, bukan berbicara buktikan- tentang kehidupan kekal itu. Sekarang buktikan pernyataan kamu bahwasanya Itu tadi bukan kamu berbicara barusan tentang mengatakan kehidupan ajaran kekal. tidak menyelamatkan. Di Oke, mana saya dasar jawab. Biblisnya? Oke, saya jawab. Di dalam ayat yang ke-11 sampai Open ayat yang cam, open ke-11, cam. saya akan ini. Oke ya.
ayat yang sama. Itu tidak berbicara terkait dengan keselamatan kehidupan kekal. Itu adalah berbicara tentang ajaran sesat. Menyelamatkan diri dari ajaran sesat. Itu yang dimaksudkan di situ. Bukan menyelamatkan, bukan pengajaran membawa keselamatan kepada kehidupan kekal. Coba dibaca teksnya di dalam ayat yang ke-11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan kesetiaanmu, dan kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Oke ya? Teman-teman, kalian ngerti nggak dia ngomong apa, teman-teman? Kalian nangkap nggak dia ngomong jelasin apa itu apa? Nggak ngerti aku loh. Yang kita bahas itu tadi ajaran menyelamatkan dan tidak menyelamatkan. Tadi saya udah konsisten loh. Saya mengatakan, bentar, saya mengatakan ajaran menyelamatkan. Tapi kamu mengatakan ajaran tidak menyelamatkan. Ajaran tidak menyelamatkan. Buktikan secara biblis, ajaran itu tidak menyelamatkan. Buktikan sekarang ke saya. Jangan banyak-banyak contoh. Di sini adalah menyelamatkan, di sini adalah kamu harus menyelamatkan dirimu dari ajaran sesat. Itu yang dalam konteksnya itu, bukan menyelamatkan dalam kehidupan kekal. Oke? Oke, saya ini ya, ayat yang ke-14. Karena kamu ayat 13 aja sebenarnya sudah diberikan pemberitahuan kepada kamu, ayat 13 ya. Ayat 14. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberitakan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah ini, awasilah dirimu. Nanti kita akan berbicara apa yang habisin bacanya. Awasilah dirimu, lanjut. Awasilah dirimu, lanjut Pak. Ya, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Oke ya. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua. Tadi kau bilang kau menyelamatkan. Jeder. Nah. Coba pertanyaan saya ya. Bantah sendiri tuh, memang munafik kalian itu. Bantah sendiri tuh Alkitab tuh. Oke. Timotius di sini Paulus mengatakan kepadanya, kepada siapa dia harus mengawasi dirinya. Itu nanti dimulai dari ayat yang pertamanya. Ayat sebelumnya itu ada ayat yang pertama apa? Itu terkait dengan tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin. Jadi kalau ada agama seperti di dalam Katolik, itu adalah melarang orang kawin, maka itu ajaran setan. Aduh, udah kemana-mana nih. Loh, kan ajaran yang yang dimaksudkan itu yang kamu mana datanya kalau Katolik itu kayak gitu? Coba mana datanya Pak? Jangan ngoceh-ngoceh. Kau ini nggak ada lain. Fransiskus ketika ada seorang imam di Jerman, dia sudah menikah lalu dia mau menjadi seorang imam tidak diperbolehkan. Karena di dalam kekatolikan seorang imam itu tidak boleh menikah. Itu melarang orang menikah. Berarti itu ajaran setan-setan. Di sini dikatakan kalau ada orang yang melarang kawin itu adalah ajaran setan. Kan begitu? Mana datanya Pak? Datanya loh saya minta. Itu loh. Mana itu? Berarti saya buka di media sosial. Oke, kalau gitu Fransiskus menolak menerima imam yang kawin. Oke, silakan sebentar. Supaya kamu tahu ininya data-datanya. Ini apa sih? Oh itu aja kamu nggak tahu. Sebentar, saya cari dulu. Pak, boleh menambahkan nggak? Jangan. Biar mereka tahu aja. Jangan ganggu dulu, jangan ganggu. Oke. Sebentar ya, saya Fransiskus melarang seorang imam yang menikah. Fransiskus menolak seorang imam yang sudah menikah. Oke ya. Ini saya tunjukkan dulu. Ini nanti BBC yang menerbitkannya ya, yang membuat ini. Oke, sebentar. Oke. Jadi ini ya. Oke, saya buka dulu. Nah, di sini
Paus tolak angkat laki-laki yang sudah menikah di Amazon untuk menjadi pastor dan kisah Sumbernya di laki-laki mana? berseri Tunjukkan. yang diterima menjadi romo. Tunjukkan sumbernya. Ini loh, sumbernya ini, BBC. Oh, BBC ini News. Indonesia. Oh, kirain dari Vatikan. Ya apa? Kok apa sih? Ini kan bukan Loh, kita bahas doktrin gereja loh. Kita bahas doktrin. Saya tidak butuh berita dari Indonesia. Saya nggak butuh. Ya Itu berita sudah. yang ngawur. Saya tunjukkan ke saya doktrin dari Vatikan langsung. Dekret dari Vatikan langsung mana? Itu mau masa dari Indonesia? Inilah Nggak jelas. bro, bukan begitu. Ini kan Astaga, ini orang bisa nampilin data nggak sih? Yang Astaga. Loh apa sih? Ya apa sih kamu itu? Loh, Itu linknya dari mana itu websitenya? bukan website ini, ya website ini website yang www. Jedor. Apa News Indonesia? Berita dari Indonesia. Kau percaya aja. Mana doktrinnya? Doktrinnya mana? Saya minta. ini bukan masalah doktrin, ini Nah, informasi. kita bahas masalah bahwa doktrin loh, ada bukan Katolik. berita, bukan hoax. Loh, ini Apa loh, sih? Paus Nggak jelas, itu. nggak nyambung memang ini orang. Udah parah lah ini. Paus tolak angkat laki-laki Dari sola scriptura ke berita Indonesia. Ini untuk gimana menjadi nyambung? pastor dan Dari kisah laki-laki ke berita beristri yang Indonesia. diterima menjadi romo. Lah, itu tadi kan cocok di ayat yang saya tunjukkan tadi 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama dan kedua itu. Itu kan kalau dikatakan di situ tadi bagi orang yang melarang orang kawin, ya kan? Itu akan Sorry. dinyatakan sebagai ajaran setan. Mendingan udah fokus lari Pak. jauh loh. Mendingan Sorry, berita Gimana sih? Indonesia ke sini. Sorry, Christian Theology Iya, iya. ini udah lari jauh ya, karena ini Ya, loh. diskusinya beda ya. Ini ngomong soal ajaran. Sedangkan Loh, kau tadi bilang, kan dia sebentar, mengatakan- sebentar, Christian Theology sebentar. Kau Oke. bilang Paus melarang ya, betul? Betul? Coba tunjukin kata-kata dari BBC.com Indonesia itu ada dikatakan melarang atau menolak? Melarang atau menolak? Coba kamu lihat. Tolak. Ya menolak kan, bukan melarang toh? Loh, artinya berarti beda antara melarang dan ditolak ya? Beda dong, melarang dan menolak kan beda. Ya beda lah Christian, menolak itu artinya tidak menerima. Kalau melarang itu menegur. Ya, berarti- Gimana sih berarti bahasa menolak Indonesia? atau Bahasa tidak Indonesia menerima kan tuh, bisa melarang diatur. tuh. Coba saya diskusi dengan kau nih ya. Motor. Kalian aja yang nggak paham ininya. Kalian pengennya kan yang Enggak, ini. sorry. Pembahasannya udah jauh gitu. Ini kan ngomong tadi ajaran. Enggak. Untuk Sekarang gini, menjawab sorry. Saya yang dimaksudkan di situ, yang dimaksudkan menyelamatkan adalah ajaran-ajaran yang seperti ini. No. Ajaran, kamu harus menyelawatkan Kan dirimu kamu dengan bilang ajaran ajaran tidak menyelamatkan. Ya, kamu Nah, bilang makanya ajaran itu yang tidak saya menyelamatkan, ya kan? Itu yang saya katakan. Pertanyaan saya simpel. Dari tadi ini sorry gua kamu lompatnya ke contoh segala macam. Pertanyaannya sebenarnya kan tadi kan QQ kan nanya dalilnya apa? Yang kau bilang ajaran itu tidak menyelamatkan. Dalilnya apa? Pertanyaannya simpel. Ya, aku cuma meluruskan, aku nggak mau bantu dia, maksudnya biarin dia diskusi sama kamu. Sebenarnya kalau aku mau diskusi sama kamu bisa sebenarnya dari ini, tapi biar kamu sama dia aja. Intinya adalah jangan ke contoh-contoh kasus, tetapi poinnya apa? Dalilnya bahwa ajaran tidak menyelamatkan itu apa gitu. Itu aja sih yang dia minta. Jawab aja gitu. Jangan framing, jangan ini, jangan itu. Please. Bukan framing, Bang. Saya kasih data. Ya, Iya, framing. Apa itu? datanya dengan kata-katamu pun beda. Tidak ada dikatakan melarang, menolak, menabiskan. Ya sama, itu menolak berarti orang Tidak ada kata larangan. Jadi dia melarang orang. Tidak ada kata. Itu kan tafsiranmu. Itu tafsiranmu. Itu tafsiranmu toh. Kata-katanya tidak dikatakan melarang loh. Orang Katolik ini ketika dia berbicara tentang imannya dia minta literally, tapi ketika dia Lah. ditanya mana Silakan, QQ, mana silakan. di dalam- Ya. mana di Sebentar, Pak mana Kade, di- boleh nggak saya ngomong sebentar? Bro, dikatakan bahwa boleh kita menggunakan patung pada saat berdoa, tapi dia nggak mengatakan oh itu adalah tradisi ini. Tapi pada saat kita Aduh, ini udah kemana-mana dia nih. minta literally. Iya apa sih orang Katolik ini? Maunya gimana sih Loh, sebenarnya? daripada saya pakai logikamu, Oh, pikiranmu betul. sendiri ya lebih baik saya Soalnya pakai gitu. literlek lah daripada saya pakai otakmu tafsir sendiri. Gimana? Nih ingat nih ya, Soalnya nih. ketika nanti kamu Saya kasih tahu kamu, saya ajarkan kamu, bro. sampaikan itu. Konsisten nggak pada yang kamu Diam sampaikan dulu. itu? Diam dulu kau. Iya, Bos, ya? Ya, tadi kita bahas tentang ajaran, ya. Kamu tadi mengatakan ajaran itu tidak menyelamatkan. Nah, tadi saya buktikan di 1 Timotius 4 ayat 16 sudah jelas di situ bahwasanya ajaran menyelamatkan dirimu dan juga orang yang mendengarkan engkau. Nah, tadi saya minta kamu data dalam Alkitab secara tertulis bahwasanya ajaran itu tidak menyelamatkan. Itu aja loh yang saya minta. Kok malah lari ke itu, ke berita-berita hoax kayak gitu, berita apa namanya? Berita BBC Indonesia. Apa sih? Oke, sudah. Saya sudah jawab sebenarnya tadi itu. Seperti yang Anda katakan, itu tidak ada ayat seperti itu. Kemudian yang kedua,
berbicara tentang Ya sudah, kita mau bahas, mau diskusi apa kalau nggak ada ayat? Kalau kau pakai otak sendiri, ya saya nggak mau. Ya sudahlah, kau nggak, silakan dulu nanti tanggapi. Saya dulu sampaikan dulu apa yang saya ini sampaikan. Silakan nanti kamu tanggapi. Pertanyaan saya aja belum kau jawab. Saya gimana mau Makanya saya jawab ini jawaban saya. Jawab apa sih? Ya dasarmu jawaban itu dasarnya menerima gitu loh. Kalau kamu, lah kan saya sudah bilang, seperti yang kamu katakan tidak ada dalam Alkitab. Seperti yang kamu katakan tidak ada. Loh, yang saya Ya, katakan ada. Kenapa yang kau katakan nggak ada? Gimana Kau ya? yang Justru mengatakan, bukan aku yang itu mengatakan. saya maksudkan, justru Jangan itu. framing. Saya tidak mengatakan Framing. ajaran itu tidak menyelamatkan. Tapi yang saya Loh, katakan soalnya- ajaran itu menyelamatkan. soalnya- Yang mengatakan ajaran tidak menyelamatkan itu perkataanmu. Ini bukan memang ajaran itu perkataan tidak saya. menyelamatkan. Ya udah, dasarnya mana? Biblisnya mana? Dasar biblisnya. Itu aja yang Ya, saya minta. kami- Masa satu ayat aja udah tumbang sola scriptura? Satu ayat doang lo udah tumbang, belum lagi ada ayat yang lain. Gimana nih? Ayo, sudah. Baru satu ayat loh, sudah tumbang Sudah. kamu. Nih, belum lagi nanti saya kasih nih. Nih. Oke. Sudah. Kamu kan sola scriptura nih, ya kan? Oke. Kamu Di sola mana? ini ayat favorit saya nih sebetulnya. Sudah. Kalau nggak mau saya Sudah. harus tunjukin ke kamu nih. Sudah. Nih Christian, Oke, silakan. kamu kan sola scriptura, ya. Udah 2 ayat nih saya kasih. Ya toh? Iya. Apa kata Yesus? Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Sekarang, kamu sola scriptura, ya toh? Dan kamu tadi mengatakan ajaran itu tidak menyelamatkan. Benar. Nah, sekarang saya bantah lagi sola scripturamu. Kamu menganggap sola scriptura hanya kitab suci itu menyelamatkan, sementara Yesus sudah menggugurkan Membatalkan. narasimu di dalam Yohanes 5 ayat 39 ayat sampai 40. Orang Ini Katolik. udah 2 yang saya kasih ke kamu. Ini contoh nih, belum ayat ini loh, belum lagi kita masuk Oke, ke situ. oke. Ini Kalau jawab kamu dulu mau 1 Timotius 4 ayat Oke. 16 itu jawab dulu, baru nanti kita masuk ke situ. Sudah ya, saya sampaikan apa yang saya pahami ya. Jadi begini, di dalam Kristen Protestan terkait dengan ajaran itu tidak menyelamatkan. Menyelamatkan yang dimaksudkan adalah menyelamatkan dalam kehidupan kita. Apa dalam Alkitab mengatakan itu apa? Seperti tadi saya udah saya tunjukkan dasarnya. Masa sih? Saya nggak sekolah saya nggak setinggi kamu loh. Masa kamu nggak mengerti bahasa saya? Saya minta datanya dasar dari Biblis. Kan tadi saya mengatakan ajaran itu menyelamatkan. Saya buktikan saya punya dasar dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Nah sekarang kamu mengatakan ajaran itu tidak menyelamatkan. Saya minta kamu data Biblis, dasar Biblis, kamu nggak bisa tunjukin. Lo gimana mau diskusi kayak gitu? Kok malah bawa kita berita BBC Indonesia? Masa kitab suci itu BBC? Kan saya minta dari kitab suci. Masa kau bawa BBC? Ngawur kau itu. Sudah. Ya standing position, jangan lari-lari. Oke, yang dimaksudkan di dalam ayat yang kamu bawa bukan untuk keselamatan kehidupan kekal, tetapi menyelamatkan diri dari ajaran-ajaran sesat. Seperti tadi yang saya sudah buktikan, bahwa ajaran sesat itu salah satunya adalah melarang orang kawin. Seperti yang diajarkan Di oleh situ Katolik. tidak disebutkan contoh-contohnya, Nah, Pak. Di situ tidak, aku baca ya. Di sini nggak ada contoh-contohnya. Awasilah Kamu jangan dirimu. keluar dari literlek dong. Ayo, saya baca lagi ya. Awasilah dirimu. Selesai Dari dulu. kepada siapa kita mengawasi diri? Nah, kepada ajaran-ajaran sesat. Di situ jelas dikatakan. Lalu apa sih? Kalian itu tidak terbiasa baca Alkitab, makanya kamu ngabur ngidul untuk memahami kitab itu, berbicara tentang keselamatan kekal. Yo. Sorry. Jangan ad hominem. Oh, Ad ad hominem apa? Itu kalian tidak biasa baca Alkitab itu ad hominem loh. Oh ya, diskusi yang benar, Ad hominem. Tapi oke. Nanti berarti kita tidak ini ya. Nanti juga jangan kalian ad hominem nanti berbicara tentang dia dari tadi berbicara tentang diri saya, sekolah saya, tapi saya nggak pernah mengatakan ad hominem itu. Tapi kamu juga nggak pernah menegur dia ad hominem. Tapi setelah saya sedikit saya bilang kamu ad hominem. Kamu Udah jangan cengeng, Pak, jangan cengeng. Kau sendiri yang bilang aku teologi. Lanjut. Kau sendiri yang cengeng udah dia. Jangan curhat, jangan cengeng dong. Masa kayak anak kecil. Jangan sok-sok ini Bukan. pintar dengan ad hominem, tapi ketika dia menyerang pribadi saya, Udah Pak, jangan ngambek Pak. Pak Juli, tolong tertib Pak Juli. Pak Juli Harefa. Ya kalau kita mau fair-fairan ya fair-fairan aja, jangan kita ini. Nah, di situ dikatakan ya, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Yang diawasi di situ apa? Dirimu dan ajaran, bukan keselamatan kekal. Ya apa sih? Di mana Nah. di situ bukan keselamatan kekal, di mana Pak? Aduh. Di situlah dikatakan. Coba lihat dulu kalimatnya, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu.
tekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian Enggak. Saya nggak mau dengar itu. Saya mau bukti. Saya mau bukti. Kerja, awasilah dirimu. Saya mau bukti pernyataanmu ajaran tidak menyelamatkan. Silakan dalam kitab suci. Keterangan Itu saja. apa yang diawasi dan kenapa harus diawasi. Nah, kenapa diawasi? Supaya kita selamat dari ajaran itu. Bukan ajaran keselamatan kekal itu. Nah, ajaran apa yang harus kita mengawasi diri kita supaya kita selamat? Ya, dengan ajaran yang saya sudah bilang tadi. Itu dia, mainnya begitu. Aduh. Udah gitu aja. Saya dengarkan kau ngoceh tanpa ada data. Mau lanjut diskusi kah ini apa gimana? Apa mau itu aja? Mau adu-adu Ya, mulut? soalnya saya mau berdiskusi sama orang yang mau memaksakan kehendaknya terkait dengan teks-teks Alkitab, ya saya nggak bisa. Jangan framing lah, itu kau yang mengatakan itu loh, bukan saya loh. Kamu tadi mengatakan ajaran tidak menyelamatkan, itu yang saya minta buktinya di itu kitab suci berbicara mana. tentang menyelamatkan kehidupan kekal ya? Itu berbicara tentang penyelamatan kehidupan kekal. Kita lagi tidak membahas kehidupan kekal, Pak. Yang saya tanya Karena itu, kamu mengatakan, statement kamu itu mengatakan bahwa secara biblis ajaran itu tidak menyelamatkan. Buktikan. Kalau kami orang Protestan, kalau dikatakan ajaran itu menyelamatkan, itu berbicara tentang keselamatan kekal. Tapi teks ini menyatakan tadi bukan bukan keselamatan kekal, bukan masuk ke surga ini. Ini menyelamatkan diri dari ajaran Terus ini sesat. masuk ke mana, Pak? Kalau bukan ke surga ini masuk ke mana? Itu menyelamatkan diri dari ajaran sesat. Iya, kalau bukan masuk ke surga mengawasi diri dari ajaran itu yang agar menyelamatkan itu, kalau nggak masuk ke surga masuk ke mana? Ya Tuhan tolong ini orang. Oh, kok ya Tuhan tolong, kan kau yang bilang nggak masuk ke surga. Yang mana narasimu? Mana yang masuk ke surga itu yang gimana? Coba. Itu ayat tidak sedang berbicara keselamatan kepada kehidupan kekal. Itu tidak berbicara tentang itu. Terus bicara tentang apa? Ya, saya kasih kamu satu contoh, ya toh. Kamu Jangan contoh, Pak. Saya minta data bukan contoh. Ini ikan goreng apa gado-gado nih? Nggak tahu saya. Ini lagi bahas ikan goreng apa gado-gado. Ya, tak kasih contoh. QQ. Kamu harus hati-hati ya, supaya kamu jangan tersesat dan kamu hati-hati bekerja, jagalah keselamatanmu. Kan begitu, bukan berarti saya mengatakan kamu baru berbicara tentang kehidupan kekal, tetapi itu kamu selamat dari pekerjaan itu. Ya, apa sih? Ini aku bingung loh, ini dia mau kemana nih sebenarnya? Dia lari dari pernyataannya loh. Saya di sini mengajarkan kamu, bukan masalah yang ayat udah tumbang, gimana sih? Loh, baru satu ayat kamu udah tumbang loh. Kita mau lanjut gimana kalau satu ayat saja sudah gugur, apalagi banyak ayat. Satu ayat saja kamu udah gugur nih sola scriptura ini gimana sih? Orang Katolik itu seperti Anda, itu banyak tidak paham cara menafsirkan Alkitab. Karena kenapa? Karena ya udah tunjukkan ke saya penafsiranmu gimana? Di mana? Tidak boleh menafsirkan Magisteriummu ada nggak? Kamu punya magisterium nggak pengajaran? Ya makanya orang Katolik itu tidak boleh menafsirkan Alkitab. Lo jelas dong di 2 Petrus, di 1 Petrus, di 2 Petrus 1 ayat 20. Nih saya buktikan. Tidak boleh. Butuh pengajaran. Saya buktikan, Pak. Saya pakai data kalau ngomong. Oke, silakan. Nih saya buktikan nih. Harus punya data, harus punya pengajaran, Pak. Karena kenapa? Rasul Petrus sudah memberikan kita sebuah was-was gitu, agar kita was-was. Apa kata Rasul Petrus nih? Ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, Pak. Oke. Jadi kami punya landasan dalam biblika. Sekarang buktikan dulu ke saya ajaran tidak menyelamatkan secara biblis berdasarkan pernyataan tadi. Silakan. Jangan dulu tanggapi yang 2 Petrus 1 ayat 20. Tanggapi dulu 1 Timotius 1 ayat 16. Silakan. Oke, siapa yang memberikan kamu hak tadi bahwa kata menyelamatkan di situ berbicara tentang kehidupan kekal? Siapa? Itu tafsiran kamu. Kita sedang tidak membahas hak dan kehidupan kekal di sini. Kita membahas ajaran, doktrin. Kamu tahu nggak doktrin? Doktrin itu apa? Doktrin itu berasal dari kata doktor. Apa itu? Apa itu? Nah, makanya tadi saya mengatakan ajaran itu menyelamatkan. Bentar. Apa itu doktrin? Tadi saya sudah buktikan. Nah, sekarang saya minta pembuktian dari Anda, dari pernyataan Anda, ajaran tidak menyelamatkan. Silakan. Hanya itu yang saya kasih pertanyaan loh, Mas, nggak bisa kau jawab. Oke, saya sudah jawab itu. Sekarang apa itu doktrin? Mana datanya mana? Apa doktrin? Nah, udahlah, males saya diskusi sama kau kayak gitu. Kan? Apa doktrin? Kau aja jawab, nggak pernah jawab, kok pakai data? Saya sudah jawab bahwa apa yang kamu minta itu tidak ada teks Alkitabnya. Ya apa sih? Saya sudah jawab dari tadi kok. Kamu aja yang nggak mau terima apa jawaban saya. Bukan yang nggak terima, itu pernyataanmu sendiri. Buktikan pernyataanmu itu, buktikan. Itu makanya tidak ada teks Alkitabnya. Ya mana? Ya udah, setidaknya kau punya sudah, berarti tafsir itu, setidaknya kamu tunjukkan dong dasar kamu tafsir itu bagaimana tuh.
Loh, berdasarkan teks yang sudah ada di dalam teks itu sendiri. Berarti Saya tidak ada, sudah sampaikan tidak ada tadi sesuai pernyataanmu tadi nggak ada dalam kitab suci. Tidak ada yang di dalam itu. Saya sudah Tidak jelaskan ada. tadi. Bentar, Apa tidak. yang- Berarti pernyataanmu tadi ajaran tidak menyelamatkan itu tidak ada dalam kitab suci, betul? Tidak ada. Itu Gugur, pernyataan sola saya. scriptura gugur. Udah, selesai Nah, kita. ya, Kan sola lanjut kayak gitu. scriptura Kamu gugur sendiri di situ. mengakui kok. Kalau kamu di room Oke. di room profesional kamu sudah ditendang nih, udah di kick out nih. Nah, oke. Silakan ditendang lah. Yang penting dulu kamu Gugur, paham. kamu sendiri apa mengakui makna tidak ada dalam daripada kitab suci. keselamatan. Berarti Saya nggak doktrin sola membuktikan, scripturam saya itu sudah nggak gagal, Pak. membuktikan Sudah gugur. Sudah Yang gugur teman-teman ya. penting kamu Percuma ya kita hukum nonton nggak dia masalah. live. Percuma. Mending dia masalah. nggak usah live buka room lagi Ya, lah. nggak usah. Nanti kalian nggak usah Menyesatkan. nonton ya kalau saya live ya. Nggak Karena gugur ya. berat gugur. Setuju Yang ya, penting gugur ya. kamu Sola paham. scriptura gugur ya. Yang penting kamu paham arti daripada apa Sola yang kamu scriptura bawa gugur ayat ya. tadi. Jadi Sola kamu harus scriptura ingat, kamu baca lagi scriptura nanti. gugur ya, Christian. Ya, orang Katolik harus nanti Ya, merubah kan? cara berpikirnya. Tidak boleh lagi melarang orang kawin. Udah nggak bakalan, udah nggak bisa Selamatkanlah diselamatkan. dirimu dari ajaran-ajaran setan-setan itu. Udah kamu percuma Oke, kamu ya. pakai udah juga percuma, nggak bakalan Oke, mempan. nggak ada Izinkan apa-apa. saya Yang ngomong, penting Bang. kita belajar. Yo. Oke. Kalau hanya guru BP jangan ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Tapi kalau hanya guru BP ya saya turun aja. Ngapain saya dengarkan guru BP yang tidak tahu juga menafsirkan Alkitab? Oh kita gimana sih? Boleh saya bicara nggak, Pak? Silakan Bu. Soalnya diskusi udah selesai. Ya, soalnya tadi menurut BBC News itu kan Paus tidak mau mentahbiskan pastor karena dia menikah. Jadi bukan dilarang pernikahannya, tapi tidak mau mentahbiskan dia gitu loh. Ya. Berbeda dengan melarang kawin. Kenapa orang menjadi imam itu tidak boleh? Karena sudah kaul kekal mereka. Tahu kaul kekal? Kenapa tidak boleh orang yang kawin itu masuk menjadi imam? Kenapa tidak boleh? Itu sudah kaul kekal mereka. Ngerti nggak kaul Apa kekal? kalau mereka itu apa itu? Ya itu salah satunya tidak menikah. Berarti Oke. lah, kan imam-imam sebelumnya kan di dalam kekatolikan bisa berdasarkan Gini, data Katolik. sorry ya, Kristen teologi di dalam Matius 19 ayat 12 dikatakan Itu kan oke, saya paham. Terus ya kan dikatakan ada yang tidak kawin demi kerajaan Allah toh, dalam kerajaan Allah. demi Nah, kerajaan ini Allah. kan ini kan orang sudah menikah. Ya kan? Tapi dia tidak ditabiskan karena dia sudah menikah. Ya kan, Artinya kan ya itu ada haknya, suatu hak- aturan di dalam kekatolikan bahwa menjadi seorang imam itu, tidak boleh haknya menikah. gini, sorry. Itu kan ada larangan itu. Sorry, Berarti sorry. itu larangan itu berarti. Itu kan tafsiranmu. Itu tafsiran kamu. Jadi gini. Loh, di situ kan ditolak jadi imam kan? Jadi gini. Ditolak kan sorry, jadi imam, sorry. jadi ditolak Bisa jadi diam dengerin orang ngomong nggak, Bang? Kamu Loh, mau mendengarkan soalnya di penjelasan situ. nggak? Pak Juli, Wes, Mau mendengarkan silakan. penjelasan nggak? tolong tertib Ya. Pak Juli. Ya, jadi itu kan dikatakan apa? Ada yang tidak menikah demi kerajaan Allah. Bukan dikatakan dilarang. Kamu mau menikah ya udah silakan, itu pilihanmu. Dan kalau menikah berarti tidak menjadi pastor. Iya, itu pilihan. Nah, Itu, terus kedua itu saya pilihan. sorry saya kedua tadi saya mau memberikan konteks ya dalam 1 Timotius 4 ayat 16 yang tadi ya. Itu konteksnya apa? Paulus menekankan pentingnya bagi Timotius sebagai pemimpin gereja untuk memperhatikan dirinya sendiri. Ini mencakup aspek spiritual, moral, dan etika. Seseorang pemimpin gereja harus hidup sesuai dengan ajaran yang diajarkan, sehingga hidupnya menjadi teladan bagi orang lain. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa seorang pemimpin harus memiliki integritas dan konsistensi dalam ajaran dan tindakan. Nah, Paulus juga menekankan pentingnya ajaran yang benar. Dalam konteks ini, ya, ajaran dimaksudkan adalah ajaran Injil dan doktrin Kristen yang murni. Timotius diingatkan untuk tetap berpegang pada ajaran yang telah diajarkan kepadanya, menghindari ajaran sesat atau tidak sesuai dengan iman Kristen yang asli. Ini menunjukkan bahwa pemimpin gereja memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemurnian ajaran dan mengajarkannya dengan kesetiaan. Ya, kata bertekun ya, ketekunan, tetaplah bertekun, menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk konsistensi dan ketekunan dalam hidup dan pelayanan. Dalam perjalanan iman, tantangan dan godaan mungkin muncul, tapi Timotius diingatkan untuk tetap teguh dan tidak goyah dalam iman dan ajaran. Ketekunan ini juga mencerminkan komitmen untuk terus-menerus belajar dan tumbuh dalam iman. Nah, Paulus juga menegaskan bahwa dengan memperhatikan diri sendiri dan ajarannya, Timotius tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada keselamatan orang lain yang mendengarnya. Ini menunjukkan bahwa pemimpin gereja memiliki dampak yang signifikan terhadap jemaat.
kehidupan yang baik dan ajaran yang baik dari seorang pemimpin dapat menjadi sarana untuk membawa orang lain pada keselamatan. Istilah menyelamatkanmu dan semua orang yang mendengarkan kau mengacu pada keselamatan yang lebih luas dalam konteks iman Kristen. Keselamatan ini tidak hanya berarti pembebasan dari dosa, tetapi pertumbuhan iman, penghidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini menunjukkan bahwa iman adalah perjalanan yang melibatkan baik individu dan komunitas. Kesimpulannya apa? 1 Timotius 4 ayat 16 menggarisbawahi pentingnya perhatian pada diri sendiri dan ajaran dalam konteks kepemimpinan gereja. Timotius diingatkan untuk hidup dengan integritas, berpegang pada ajaran yang benar, dan tetap bertekun dalam iman. Dengan demikian, ia tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi mempengaruhi keselamatan orang lain yang mendengarkan ajarannya. Ini menekankan tanggung jawab pemimpin gereja dalam menjaga kemurnian ajaran dan menjadi teladan bagi jemaat. Ya, terima kasih. Saya jelasin itu aja. Oke, terima kasih untuk Charlie. Nah, jadi ini kayak seperti Paus juga, ini kan dia tafsirannya luas sekali. Nah, jadi tidak apa-apa, saya coba ya untuk tanggapi yang kamu. Kenapa saya katakan tadi bahwa terkait dengan contoh yang saya berikan, di mana di dalam suatu jurnalis mengatakan bahwa ada Paus menolak orang itu ditabiskan menjadi romo karena dia sudah menikah. Dan di dalam tadi juga Matius 19 berbicara tentang ada orang yang menyerahkan dirinya untuk melayani Kristus karena keinginan hatinya. Nah, ini kan ada romo yang sudah menikah tetapi dia ditolak untuk ditabiskan. Sorry. Nah, di dalam tunggu dulu Bang, saya sudah tadi ini tunggu dulu, saya sudah Di tadi situ tidak mengatakan orang itu romo loh, bro. Loh, lalu apa? Yang dia katakan di situ? Awam. Hah? Awam. Apa? Awam mau. Awam? Jadi gini, kamu Gimana baca sih awam? Gimana sih awam? BBC News-nya kamu baca yang lengkap deh, bro, ya. Karena Awam maksudnya gimana awam sih? jadi gini, konteks Ini BBC sebentar, ini dikatakan sebentar. kok. Biar saya baca ini Konteks dulu. BBC News itu yang tadi menolak itu kan BBC News kan bilang kan apa kekurangan imam, betul? Tunggu dulu, saya baca dulu judulnya. Paus Jangan baca tolak judul, baca isi. laki-laki Coba yang baca sudah isinya. menikah. Tunggu dulu lah. Paus tolak angkat laki-laki yang sudah menikah di Amazon untuk menjadi pastor dan kisah laki-laki beristri yang diterima menjadi romo. Iya. Lalu apa? Maksudnya kamu bilang Ya tadi saya gini ya, sebentar, dengar ya. Nih saya bacakan ya. Paus memutuskan menolak penahbisan laki-laki yang telah menikah untuk menjadi pastor Katolik di kawasan Amazon yang disebut-sebut kekurangan pastor. benar. Nah, oke, itu kata-katanya seperti itu. Jadi bukan pastor yang menikah gitu, nggak ada. Dikatakan ini dia menolak laki-laki yang telah menikah untuk menjadi pastor. Oke. Oke, deal ya. Nah, Oke. para uskup mendukung langkah ini tahun lalu, tapi agar putusan ini bisa dilaksanakan perlu persetujuan Paus. Ya, Oke. menurut aturan gereja, pastor Katolik, Kan di situ ya aturan gereja ya. iya, Aturan bentar, gereja ya. bukan Alkitab. Pastor Katolik harus hidup selibat Selibat. untuk ditabiskan kecuali dalam kasus pendeta pastor Anglikan yang beralih ke Katolik. Jadi Ya. kalau udah itu diterima kecuali pastor Anglikan. Jadi kan Oke. bukan dilarang loh. Iya, saya tahu. Ya Saya sudah. tahu ada kata larangan di situ. Ya udah jangan Aturan. Ini loh, itu tadi jangan. loh. Coba Betul. baca ininya dulu. Betul, Coba yang baca namanya keduanya. yang namanya Dulu kali. organisasi boleh Kamu punya aja. aturan nggak? Boleh. Ya Boleh. sudah. Nah, iya makanya aturannya itu melarang orang untuk menikah. Di mana Harus dikatakan larangannya, Nah, bro? itu tidak Sorry, itu yang di mana dimaksudkan. larangannya? Itu Di mana melarang. larangan? Mana kata larangannya? Bukankah Di mana kata larangannya? Iya, nggak ada dituliskan yang Ya namanya. sudah. terlarang. Menolak itu itu bukan larangan. Bukan larangan. Tunggu dulu, saya kasih ininya. Tunggu dulu. Dengarkan dulu. Enggak, ini sekolahnya Ini dikatakan. ketinggian tapi malah keblinger. Saya dengar loh waktu kalian bernarasi. Dengarkanlah saya. Ini dikatakan di sini menurut aturan gereja. Ini aturan gereja loh ya. Iya. Bukan menurut Alkitab. Menurut aturan gereja, pastor Katolik harus hidup selibat. Ini kan untuk hidup selibat itu kan menurut aturan Iya. Katolik. Jadi Menurut Matius pasal 19 tadi. jadi bro, bukan menyerahkan sorry. diri. Sorry. Jadi di dalam gereja Tunggu Katolik dulu, memang biar saya jelaskan. memang sudah lah kan kamu bukan Katolik, gimana kamu menjelaskan, bro? Loh, enggak, saya mau menanyakan ini sama Anda. Saya jelaskan. Kalau kamu minta jelaskan, saya jelaskan. Kamu Dijawab jangan- tapi ngeyel terus gimana Ya. itu? Memang ngeyel Jadi- saya kalau memang tidak sesuai dengan data. Jadi gini, datanya udah jelas gak sesuai kalau ngomong Loh, kalau ini nggak sesuai dengan data. menurut aturan gereja. Iya, menurut jadi aturan gereja. gini, aturan Menurut gereja bahwa laki-laki yang sudah menikah tidak boleh tidak boleh ditahbiskan. Itu selesai. Nah, kalau kamu mau memilih menikah, ya jangan jadi pastor.
Itu kan Nah, ya, itu aturan. yang saya maksud, kenapa orang yang menjadi pastor Itu pilihan. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Tidak dilarang. Loh, Tapi itu tetapi pilihannya dari dia. mana? Jadi Tidak. apa sih? Lah iya, Wong udah ada aturan kok. Loh, iya maksud saya kan. Mencerna ya. Kenapa dahulu imam-imam itu Ini saya kamu Kristen teologi. Kristen teologi. dulu kan imam-imam Udah itu Kristen teologi, jangan kamu dulu kan Kristen teologi. Kristen dulu teologi. imam itu boleh menikah. Bro, Di dalam gereja bro itu Christian. imam itu boleh menikah. Bro Kristen. Terus sekarang orang Katolik melarangnya. no. Kristen. No. Tanya kamu. Dulu sebentar, Yuki, bentar. Ya. Jadi kalau di dalam gereja yang saya tahu ya, bukan orang imam boleh menikah, tidak. Tapi orang yang sudah menikah boleh menjadi imam. Itu dulu. Hah? Loh ini ditolak sama Paus ini? Gimana Kan itu? saya bilang itu dulu, aturannya seperti itu. Loh iya Bukan makanya kan. Apalagi jadi toh. sorry bro, lu blunder bro. Kenapa? Karena gini. Gimana sih? Gini, Kamu yang kamu blunder. kamu boleh tanya sama ortodoks, ya Standar mereka. Anda kamu. Sebentar, gini. Kalau ortodoks pun orang yang sudah jadi romo itu nggak boleh menikah. Nah itu yang saya maksudkan. Kenapa dulunya kan boleh? Oh, Kenapa tidak sekarang- boleh, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Orang yang jadi romo Saya- tidak boleh saya menikah. dulu layar Tapi dulu. kalau orang yang menikah boleh jadi romo. Paham Oke. nggak lo? Oke, saya mau tanya lagi, Charlie. Ya, Charlie, saya mau- no. Udah paham dulu belum? Jangan Oke, nanya saya lagi. mau tanya. Udah paham Kamu dulu nanti belum? saya ini. Udah paham dulu belum? Kalau Ya, belum paham Oke. jangan nanya ulang. Saya rekam dulu ini, Mu. Ya Kamu kurangi. silakan. Kamu coba tanya sama yang ortodoks, ya. Oke. Pastor boleh Saya- menikah saya atau tanya tidak? sekali lagi. Atau orang awam yang sudah menikah Cari, boleh saya jadi tanya pastor sekali lagi. itu. Jadi yang mereka yang boleh adalah orang yang Oke, sudah menikah saya menjadi tanya- pastor. Saya tanya kepada Anda, Charlie. Saya tanya kepada Anda, Charlie. Ya, silakan. Apakah di zaman bapak-bapak gereja boleh nggak imam itu menikah? Tidak boleh. Tidak boleh. Sekarang juga orang Katolik berdasarkan itu mereka tidak menikahkan yang namanya pastor, begitu? Apa? Menikahkan pastor nggak boleh. Benar? Nggak boleh. Coba aja tanya sama Berarti kamu tanya sama berdasarkan kamu tanya sama ajaran yang sorry. Kamu tanya aja sama orang ortodoks, pastor kamu boleh menikah atau tidak? Yang Ayo. boleh ya, sorry ya, aku kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Dengar saya. Yang ada adalah orang yang sudah menikah baru ditabiskan menjadi pastor, tapi dia tidak boleh jadi uskup. Uskup berubah dia. Romo imam tadi dia nggak boleh menjadi uskup lagi nih. No, Bukan. Apa? Iya tidak Terus? boleh memang. Itu aturannya seperti itu. Ya. Hmm. Jadi kewajiban selibat itu ada. Yang ini kan Romo Berdasarkan tadi ya? apa? Berdasarkan hukum gereja. Ya gereja punya hukum, Hukum loh. apa? Hukum gereja. Oh, hukum. Mm-mm. Oke. Ya. Bukan hukum Alkitab kan? Kan saya bilang hukum gereja barusan. Nggak dengar? Bukan. Nggak dengar kah? Dari tadi juga kami Ya, mengimani itu hukum hukum Alkitab. gereja. Aduh. Mm. Berarti yang menciptakan ajaran politik Alkitab kan? Kan diambil dari Alkitab kan? Nah, itu pilihan Itu hukum gereja, toh? Pak. Gini loh Pak Pilihan. Christian. Kita muncul gereja itu Christian. dulu. Kan lagi. Christian, Oke, tadi kan saya lagi. jelaskan sama Loh, kalau Brother pilihan, Alkitab itu muncul kemudian Kristen. Ya. Gereja ada lebih dulu. kalau pilihan, kalau itu pilihan Kau kan pas orang orang ini punya kan sudah Alkitab juga menikah. kau. Itu kan pilihannya. Ya sudah, kalau Iya udah kan? menikah udah. Bukan pilih. Selesai, itu pilihannya dia. Lah kenapa? Lah, gereja punya Kenapa tidak ditabiskan? Gereja punya aturan kok. Berarti hukum gereja toh? Iya. Ya berarti kan aturan gereja kan? Bukan Iya, Alkitab, iya, toh? iya. Berarti kan Bahkan Alkitab pun bicara tentang ya silakan. Iya, bahkan Alkitab pun ya, sorry ya. Alkitab pun ditentukan oleh gereja kan waktu itu. Ini kitab-kitab yang kanonik, ini kitab-kitab yang tidak kanonik, betul? Oke. Lah apa Ya. hubungannya dengan Terus juga apa hubungannya kedua dengan di dalam kisah Rasul kisah Rasul 15:28 dikatakan keputusan kami dan keputusan gereja, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami Apa hubungannya? itu konsili. Iya, itu apa hubungannya sekarang? Iya, sekarang orang Ya kan yang Katolik namanya menentukan- organisasi boleh Iya, kan buat makanya aturan gua- dong. Gini, kalau makanya organisasi kan saya punya bilang. aturan, kamu mau melanggar dari organisasi punya aturan ya udah nggak usah, selesai. Tidak apa-apa. Kan menolak bukan Iya, melarang makanya loh, saya beda loh. nggak menolak. Berarti Itu kan bukan aturan melarang kalian. kalau Bukan mau melarang. menikah, Iya, ya benar. jangan jadi Saya pastor. tidak membantah. Saya tidak membantah itu aturan kalian. Saya Nah, hanya di awal memastikan tadi kamu berarti bilang Katolik melarang ajarannya. kawin itu ajaran iblis. Loh. Saya dengar loh. Loh, Itu yang makanya kata dari tadi Alkitab. penjelasan. Ya. Itu kata Alkitab. Di mana Orang dikatakan yang- Tapi di Katolik tidak ada sorry, larangan sorry, menikah. sorry, kamu ngomong Alkitab apa? 1 Timotius tadi sudah kita baca 1 Timotius 4 itu. Ya, 1 Timotius 4 ayat 16. Itu tadi sudah saya jelaskan loh konteksnya apa. Loh, makanya saya bilang itu kan jelas dikatakan di situ bahwa Jadi kalau orang ikut ajaran sesat bisa selamat nggak?
Aku tanya Christian teologi Apa hubungannya dengan berdasarkan selamat lagi? ayat tadi kan aku bilang kan itu kan menjaga diri dari ajaran sesat, betul? Kamu bilang seperti Iya, itu apa sih? kan? Betul kan? Apa sih orang ini? Saya mau dulu. Nah, kalau kayak gitu, yang ikut ajaran sesat bisa selamat nggak? Simpel loh. Tunggu dulu, jangan ke sana dulu. Yang saya Lah, kamu tanya nggak bisa itu, jawab, takut jawabnya. apa orang Bisa jawab nggak? Katolik- Kamu, apa orang Katolik- ternyata dia cuma Loh. bisa nanya teman-teman, cuma bisa nanya, nggak bisa Ya, jawab. oke, saya cuma bisa nanya, makanya kan saya bertanya Oh kepada iya, kalian. tahu ya. Kaum apa yang suka Benar. cuma bisa nanya doang teman-teman? Ya, oke. ya. Sekarang saya tanya, karena saya suka bertanya, saya tanya sekarang. Jadi tadi Nggak bisa di dalam jawab, ajaran toh. Katolik itu kan Berarti bukan dikatakan diskusi. bahwa yang Bukan diskusi menentukan kalau nggak bisa orang itu- menjawab itu berarti bukan yang diskusi menentukan orang teman-teman. itu kawin Bye bye. Karena apa nggak bisa jawab, cuma bisa nanya. Dia mau berpolemik, Bang, bukan bertanya. Iya, tahu ya. Jadi saya jelaskan bahwa memang gereja tidak pernah melarang. Betul. Kamu kalau mau jadi imam ya kamu ikuti aturan gereja. Selesai. Itu kan pilihan. Itu kalau Betul. mereka maunya seperti itu. Bang Charlie, Gitu. Yes. ayat berapa tadi kisah para rasul yang konsili ayat kisah para rasul 15? 1528. Nah, konsili Elvira tahun 305, kanon ke-33 berisi seperti ini. Diputuskan bahwa semua pernikahan dilarang bagi para uskup, imam dan diakon, dan bagi semua rohaniawan yang memegang jabatan gerejawi. Ini tahun 305 Masehi. Betul, Gitu. betul. 305 Masehi, betul. Konsili Iya. Elvira. Kemudian diputuskan lagi di kanon ketiga konsili Kartago. Nah, 390 Masehi. Jadi keputusan konsili seperti kisah para rasul 15 tadi berdasarkan Roh Kudus dan kami. Iya, berdasarkan Gereja keputusan di gereja, situ. betul. Loh, bagaimana lagi? Nah, itu keputusan Roh Kudus dan gereja. Iya, tapi saya heran loh kenapa dia bilang dia nggak bisa menjawab, dia cuma bisa bertanya. Mirip kaum yang RT 6 ya. Mirip. Itu mungkin sekolahnya ketinggian, Bang, jadi keblinger dia. Ketinggian kebelingar ini, kebelingar. Ya padahal Dia tadi punya ini. padahal udah ada dasarnya ya bahwa itu adalah pilihan ya di Matius 19 ayat 12 ya. Ya kan Iya. tadi Ada kan orang yang simpel tidak loh. dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan Betul. ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena apa? Karena Kerajaan Allah. kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti hendaklah yang mengerti. Jadi itu udah jelas sekali itu Yesus mengatakan itu. Itu atas kehendak sendiri, bukan Sebenarnya ke banyak orang ayat lain. sih di dalam. Dan Kemudian lucunya dia nggak bisa jawab penguatannya. pertanyaanku loh. Orang yang ikut ajaran sesat bisa selamat atau enggak, dia nggak berani jawab. Lah kan dia Iya, bilang masalahnya. bukan soal keselamatan kekal tadi kan dia bilang gitu, cuma soal menjaga diri dari bidat. Sekarang aku tanya, yang ikut bidat bisa selamat nggak? Nggak berani jawab. Lucu ya? Kok Charlie seperti argumen dari Elia Miron, kan dia berkomentar bahwa ajaran bidat tidak mempengaruhi manusia. Ini sama yang tadi si Christian teologi nggak bisa jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya banyak sekali ayat mengatakan tentang bagaimana hidup selibat dalam Alkitab. Betul. Kemudian banyak. penegasannya tadi sudah dibacakan oleh Pio tentang beberapa konsili yang tertua. Ya, kalau menolak konsili tertua berarti Anda menolak semua hasil konsili, khususnya tentang pertama Tritunggal, kemudian Alkitab, dan masih banyak lagi tentang hasil-hasil dari konsili, dan juga bagaimana hasil konsili menganatema ajaran bidat. Ya, jadi konsili Elvira memang di situ tahun 300, kemudian penguatannya kembali ke konsili Kartago, tadi kanonnya sudah. Nggak usah Dan susah-susah penguatan konsili. kembali Galatia pada 1 ayat konsili 8 Nisia. loh bro. Galatia 1 ayat Iya. 8 itu jelas loh. Iya, konsili Nisia juga penguatannya, saya lupa kanon keberapa, kanon 2. Iya. Galatia 1 ayat 8, tetapi sekalipun seorang malaikat dari surga memberitakan padamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan padamu, terkutuklah dia. Itu ngomong apa? Soal apa? Ajaran tentang Yesus. Kalau dia ngomongin ajaran tentang Yesus yang beda ya nggak selamat. Iya, betul. Makanya setiap ada permasalahan itu dilakukan konsili, makanya ada konsili. Pertanyaannya, di sebelah ada nggak konsili? Pernah melakukan konsili? Jadi mereka satu sama lain mengatakan lo bidat. Nah, penuangan konstitusinya mana di konsili Anda? Pernah nggak Anda melakukan konsili di sekte Anda, denominasi Anda? Itu yang sulit untuk mereka. Iya. Karena di situ tempatnya berkumpul para bidat, berkelana, tumpah ruah di situ. Ya. Makanya Jadi, nggak bisa jawab sih Ajaran S2 itu. menyelamatkan. Kalau ajarannya sesat ya udah nggak selamat loh. Iya kok. Ajaran yang sesat tidak menyelamatkan. Mm-mm. Gimana sih? Ya, dia tadi udah mengaku ya bahwa nggak ada di dalam kitab suci ya pernyataannya ya. Ya nggak Sebab ada. scriptura gugur. Aduh. Tapi memang kan kalau pas gua dulu di Protestan juga diajarkan bahwa
sola scriptura itu adalah ya berdasarkan Alkitab. Kalau nggak berdasarkan Alkitab, selama tidak bertentangan bisa diambil. Nah itu. Tapi masalahnya itu tidak sesuai dengan sola scriptura yang dicetuskan oleh Luther. Sola scriptura yang dicetuskan oleh Luther itu kan mau menghilangkan apa? Mau menghilangkan tradisi dan magisterium. Kalau sola fide menghilangkan apa? Sakramen. Ya Itu gini, Luther. Coach Charles, kalau dia mempertanyakan tadi tentang hidup selibat, nah pertanyaan pemutarbalikan pertanyaan tersebut begini pertanyaannya, sejak kapan ya pemimpin agama itu perempuan? Kita Nggak ada di putarbalikan Alkitab juga pertanyaan itu. begitu, apakah ada konsilinya dan ada tertulis di dalam Alkitab? Nanti jawabannya itu aturan gereja pertanyaannya. Iya. Itu Maka aturan tadi kan gereja gue jelasin jelas loh. Di dalam Ortodoks pun tidak ada pastor yang boleh menikah. Yang ada apa? Orang menikah jadi pastor itu boleh. Tapi orang udah jadi pastor dinikahkan nggak boleh gitu. Ya kan? Ya betul, itu di Ritus Timur ya kok ya. Ya Ritus Timur gitu. Iya. Kanon sendiri kan. Mm-mm. Memang dia logikanya nggak jalan kok itu orang. Karena apa? Dia pernah sama saya itu, tapi dia emosi sama saya karena saya mulai dari terminologi. Makanya paman QQ tadi kalau mulai dari terminologi dia emosi sekali. Pio, kamu jangan berfilsafat, no? Bisa pun. Dia emosi sekali sama aku. Karena sebenarnya kalau teman-teman Protestan ya, mereka menafsir juga. Itu mereka pakai penafsir-penafsir loh, nggak sembarangan orang nafsir juga loh. Mereka Iya, punya dia- penafsir-penafsir masalah yang makanya Concordation ya. iya kalau Concordation penafsir yang apa? benar pun, sorry. Kalau orang yang studi menafsirkan kitab suci pun penafsirannya nggak beda sama Katolik kok. Aku bisa buktikan itu kok. Kalau mereka studi ya. Tapi kalau mereka nggak studi ya, jadinya kayak dia tadi, repot.